Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali untuk kuliah preformulasi untuk materi yang terakhir pada semester ini dengan tema kelembapan dan higroskopisitas. Sebelum kita masuk ke materi kelembapan, kita perlu ingat dulu mengenai teori tentang gas. Ya, jadi sebelum masuk ke teori tentang gas juga, ini adalah gambaran dari udara yang ada di dalam bumi atau udara bumi yang mengandung banyak gas atau banyak senyawa gas. Yang paling banyak di sini adalah ada nitrogen, ada 78,1%, kemudian yang kedua baru oksigen. Dua itu yang utama dalam bumi ini, dan yang lainnya pada kadar yang sangat kecil, pada kadar yang di bawah 1%, kecuali air. Mungkin kadang air bisa mencapai 4% ataupun 3%, tergantung dari lokasi di mana udara itu berada. Nah, dari komposisi gas ini, semua gas ini akan mempunyai tekanan yang sendiri-sendiri, yang namanya tekanan parsial. Dan kalau kita total tekanan parsialnya dari campuran gas ini, tekanan totalnya adalah 1 atm. Kita anggap 1 atm atau 760 mm Hg. Kembali kita ingat mengenai hubungan antara tekanan parsial dengan tekanan total. Jadi untuk gas itu dia berdiri sendiri-sendiri, independen. Gas satu dengan gas yang lainnya kita anggap tidak ada interaksi, sehingga tekanan total yang diberikan oleh campuran gas, misalnya di sini ada 3 gas yang dicampur, itu tekanan totalnya yaitu penjumlahan dari tekanan parsial masing-masing gas. Jadi 1 atm itu disumbangsih oleh nitrogen 78%, oleh oksigen 20%, oleh air dan seterusnya. Itu dalam bentuk persen. Kalau persen ini kita ubah menjadi tekanan parsial, maka kalau kita jumlahkan hasilnya adalah tekanan total. Itu hukum Dalton ya. Jadi gabungan dari banyak gas yang mempunyai tekanan parsial sendiri-sendiri akan menghasilkan tekanan total dari gas tersebut. Kemudian yang kedua berikutnya adalah tekanan parsial dari masing-masing gas P1, P2, P3 atau tekanan parsial nitrogen, tekanan parsial oksigen dan sebagainya, itu tergantung dari jumlah partikel atau jumlah molekul dari setiap gas. Berapa nitrogennya, jumlah molekulnya berapa, oksigennya berapa juta atau berapa miliar molekul, kemudian uap airnya berapa miliar molekul. Maka jumlah molekul itu menentukan tekanan parsial dari masing-masing gas. Dan kalau kita ingat kembali mengenai nilai Avogadro ya, yang besarnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23, jangan pernah lupakan satuannya. Satuannya yaitu molekul per mol. Artinya adalah satu mol gas itu mempunyai, bukan satu mol gas, satu mol apapun, satu mol senyawa apapun termasuk gas, itu mempunyai molekul sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi apapun bahannya, kalau dia sama-sama 1 mol, maka dia mempunyai jumlah molekul yang sama. Sehingga kalau misalnya nitrogen dan oksigen itu sama-sama 1 mol, dia akan mempunyai jumlah molekul yang sama. Dan jumlah molekul ini tadilah yang memberikan partial pressure. Artinya apa? Karena partial pressure atau tekanan parsial itu ditentukan oleh jumlah molekulnya atau jumlah partikelnya, dan jumlah partikelnya itu tergantung dari jumlah molnya, maka jumlah mol itu akan menentukan besarnya partial pressure. Jadi ini hubungan antara tekanan parsial dengan tekanan total. Ternyata dari tekanan total itu bisa kita cari masing-masing tekanan parsialnya berapa, tergantung dari jumlah molnya, yang mana jumlah mol itu kita nyatakan di sini sebagai fraksi mol. Jadi tekanan parsial sama dengan fraksi mol kali tekanan total ya. Kemudian ini adalah fraksi mol itu kalau kita jumlahkan semuanya hasilnya adalah 1 tentunya ya. Fraksi mol total itu adalah 1. Kemudian XA adalah fraksi mol dari senyawa A gitu ya. Jadi misalnya dalam campuran gas ada nitrogen 5 mol, ada oksigen 1 mol. Berapa tekanan parsialnya? Kalau tekanan totalnya adalah 1 atm. Ya tinggal kita lihat aja parsial nitrogennya berapa, oksigennya berapa,
maka tekanan parsial oksigen tadi adalah 1 ya, 1/1 tambah 5 berarti 1/6 kali 1 atm. Tekanan parsialnya nitrogen yaitu 5/6 kali 1 atm gitu. Jadi itu hubungan antara tekanan parsial. Jadi kalau kita mau menghitung tekanan parsial dari masing-masing gas, kita bisa menghitungnya dari tekanan total kali fraksi mol dari masing-masing gas tersebut. Oke. Kemudian kita juga masih ingat mengenai volume dari gas ideal pada standar temperature and pressure. Jadi pada suhu standar maupun tekanan standar yaitu 1 atmosfer dan suhu standar yaitu 0 derajat Celcius, maka 1 mol gas ideal itu mempunyai volume 22,4 liter. Dari pernyataan ini kita mendapat kesimpulan bahwa apapun jenis gasnya, kalau dia molnya sama, kalau molnya sama, maka volumenya juga sama. Kalau dia mempunyai kondisi suhu maupun tekanan yang sama. Artinya mau nitrogen, mau oksigen, mau air dan sebagainya, itu kalau sama-sama 1 mol, walaupun mereka punya ukuran partikel yang berbeda-beda, kalau molnya sama, dia akan mempunyai volume yang sama kalau kondisinya sama, kondisi dalam arti temperatur maupun tekanannya sama. Artinya kalau di sini ada persen mol dari masing-masing gas, itu persen molnya ini, persen volumenya ini akan sama dengan persen atau fraksi molnya. Fraksi mol kali 100%, persen molnya. Jadi besarnya sama. Karena dia kalau volumenya sama mempunyai mol yang sama, atau kalau dibalik mol yang sama dia mempunyai volume yang sama. Sehingga persen volume itu setara dengan persen molnya. Jadi volume atau mol itu setara dengan volumenya. Atau persen mol itu sama dengan persen volume untuk campuran gas. Gitu ya. Sehingga tekanan parsial, karena tekanan parsial itu tadi setara dengan fraksi mol kali tekanan total, dan fraksi mol itu nanti besarnya setara dengan fraksi volume atau persen mol berarti persen volume, maka tekanan parsial itu juga tergantung dari persen volumenya. Sehingga persen volume di sini kita bisa melihat ada nitrogen 78, maka dia akan memberikan partial pressure yang lebih besar. Gitu ya. Kemudian oksigen juga di bawahnya dan seterusnya. Itu adalah konsep dasar mengenai gas. Kalau kita bicara mengenai ini ada contohnya kelembapan, maka fokus kita nanti adalah pada air gitu ya. Dan sebelum ke sana, ini contoh dari hubungan antara persen volume dengan partial pressure. Jadi di sini ada contoh dari beberapa gas, tetapi hanya diambil dari gas yang utama saja, ya, dari udara, tapi yang utama aja gasnya yaitu nitrogen, oksigen, CO2 dan air. Yang lainnya cuma kecil-kecil banget sehingga bisa kita abaikan begitu ya. Persennya totalnya 100%, kemudian partial pressure-nya totalnya 760 mm Hg atau 1 atm, maka maka partial pressure-nya adalah ya sama dari persen volume, ini persennya semula persen volume kali 760. Karena persen volume itu nanti hasilnya sama dengan persen mol, hasilnya sama dengan persen partial pressure atau persen tekanan parsial, atau tekanan parsial kalau sudah kita kalikan dengan total pressure. Ya, ini contoh beberapa gas, ada gas atmosfer, gas atmosfer yang dipenuhi dengan cairan atau dengan air, Kemudian di sini adalah gas dari alveoli, gas yang ada di alveoli, dia mempunyai komposisi yang berbeda-beda. Oke. Ini juga gambaran lain dari komposisi gas yang ada di bumi. Ya, ini hampir sama dengan ini ya, cuma kita ambil beberapa yang utama saja. Argon jumlahnya banyak ya. Kadang dia lebih banyak daripada air pada tempat-tempat tertentu di mana udaranya kering gitu ya. Tapi kalau pada udara yang basah dia lebih sedikit daripada air. CO2 juga iya, kadang dia lebih tinggi dari air kalau dia sangat kering udaranya gitu ya. Tapi menjadi sangat rendah daripada air pada udara yang lembab. Ini gambaran komposisi udara yang ada di bumi. Kalau kita ini sebentar ya. Ini penting sekali ini, bahwa yang dimaksud dengan persen volume itu adalah volume rasio dari total partikel atau volume total partikel. Tidak termasuk di dalam total partikel itu adalah bagian yang kosong. Jadi kalau kita ambil gas 1 liter begitu ya, 1 liter itu paling
yang isi sebenarnya cuma nggak sampai 100 ml, yang kosong banyak banget itu ya. Jadi di situ banyak yang kosong daripada yang isi. Maka yang dimaksud dengan persen volume itu bukan persen volume nitrogen per 1 liter volume gas atau volume udara, bukan, tetapi dari 1 liter itu berapa volume yang isi. Ya, kemudian persen nitrogen artinya adalah berapa volume nitrogen per volume total gas yang isi tadi itu. Jadi nggak termasuk bagian yang kosong. Sehingga ini nilainya bisa besar-besar ya, karena memang kita menghitungnya bukan dari total volume udara, tetapi kita hitung dari total volume gas. Bedanya apa? Udara itu termasuk blank space, bagian yang kosong dari udara itu ada bagian dari udara yang kosong itu termasuk bagian dari volume udara, tapi bagian yang kosong itu bukan volume gas karena di situ nggak ada apa-apanya. Itu perbedaannya ya. Oke, uh, kalau kita bicara mengenai kelembapan maka fokus kita pada air. Saya beri tanda sini air. Kita nanti akan fokus pada kandungan air dari suatu udara, maka itulah yang disebut dengan humidity. Jadi kelembapan itu berkaitan erat dengan berapa jumlah air yang ada di udara, yang ada di atmosfer. Jumlah airnya berapa. Maka untuk menyatakan berapa jumlah airnya itu ada berbagai macam cara. Cara yang pertama kita bisa menyatakan berapa tekanan parsial dari air. Tadi contoh di depannya tadi sudah ada tekanan parsialnya berapa, itu kalau kita convert dia bisa menjadi berapa persen volumenya. Dan kalau kita tahu berapa total udara yang mengandung volume gas segitu, itu kita bisa menghitung berapa udara yang ada gasnya itu, berapa air yang ada di dalam udara tersebut. Jadi kita bisa menyatakan tekanan parsial air itu sebagai pernyataan kelembapan juga. Ya. Dan besarnya tekanan parsial itu kan setara dengan persen volume ya, seperti yang di depan tadi itu, sehingga kita bisa menghitung tekanan parsial dari persen volume kali total pressure. Tadi sudah ada contohnya yang total pressure-nya 1 atm, persen volumenya 78, maka tekanan parsial nitrogen yaitu 78% kali 760 mm Hg. Tadi itu yang di depan sudah ada. Contohnya misalnya ini ya, di permukaan air laut itu konsentrasi atau persen volume dari air sekitar 4%. Berapa tekanan parsial dari air? Maka tinggal kita hitung saja bahwa tekanan total di permukaan laut itu 1 atm gitu ya, atau 760 mm Hg atau 760, ini satuan-satuan yang lain ya. Ini cuma menunjukkan atau cuma agar kita tahu bahwa satuan dari tekanan itu tidak hanya atm, tidak hanya mm Hg, tapi juga ada cm Hg, tinggal dari 76 cm Hg itu ya. Ada juga tor yang sama dengan mm Hg, ada C, ada bar, ada kilopascal, ada pascal, ada ini yang satuan G-nya dine per cm persegi. Jadi banyak sekali satuan-satuan dari tekanan. Ini tekanan totalnya ya, tekanan totalnya 1 atm atau 760 mm Hg. Kalau dia mempunyai kandungan atau persen airnya adalah 4% gitu ya, maka tekanan parsialnya adalah tekanan parsial airnya yaitu 4% kali 760 mm Hg 30,4 mm Hg. Jadi kita bisa menunjukkan ini sebagai parameter kelembapan. Misalnya kelembapan dari udara ini berapa? Kelembapan udara ini punya tekanan parsial air 30,4 mm Hg. Jadi kita bisa menunjukkan tekanan parsial dari air sebagai penunjuk dari besarnya kelembapan. Cara yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menyatakan kelembapan itu sebagai besaran yang absolut, sebagai kelembapan absolut ya, absolute humidity. Kelembapan absolut atau kelembapan mutlak. Dalam bahasa kesehariannya kita pakai istilah kelembapan mutlak. Apa itu kelembapan mutlak? Jadi kita lihat dulu apa definisinya. Katakanlah kita mempunyai ini 1 kubik udara gitu ya. Jadi ini 1 meter, 1 meter, 1 meter. Ini bentuknya adalah kubus. Masing-masing punya rusuk 1 meter, ya kubus rusuknya cuma 1 meter misalnya ya. Maka kubus ini mempunyai volume 1 meter kubik. Dalam 1 meter kubik itu ada yang berisi gas. Dalam 1 kubik udara itu ada gasnya,
ada CO2-nya misalnya ya, ada gas nitrogennya, ada gas oksigennya gitu ya. Dan juga ada gas airnya tentunya yang akan kita bahas di sini. Kemudian jangan lupa bahwa di situ juga ada gas yang lain tadi ya, walaupun cuma kecil-kecil. Ada argon, ada krypton dan lain sebagainya. Dan yang paling banyak volume dalam satu kubik itu yang paling banyak adalah volume bagian yang kosong, bukan volume gas tapi volume yang kosong. Itu yang paling banyak. Volume-volume yang lain itu cuma sedikit dalam satu kubik udara itu misalnya ya, gitu ya. Nah, berapa totalnya masanya? Jadi kalau kita ambil satu kubik udara itu, 1 meter kubik udara itu ternyata beratnya hanya sekitar paling besar inilah 1,2 kg, nggak sampai, paling cuma 1 kg. Atau bahkan kalau kita semakin naik ke ketinggian yang lebih tinggi, nanti di sini saat sama-sama 1 meter kubik paling beratnya cuma 0,7 kg, karena semakin tipis bagian-bagian yang ada gasnya dan semakin besar blank space-nya. Katakanlah ini ada 1,2 kg misalnya ya, itu di bumi yang normal kita pakai, daerah-daerah yang normal kita pakai untuk bernafas gitu ya, 1 sampai 1,2 kg untuk 1 meter kubik gitu ya. Contoh sebaliknya misalnya kadar air, bukan kadar air ya di sini ya, persentase volume air, persentase volume dari gas air atau uap air adalah 0,2%. Misalnya seperti itu. Tadi kan bisa 0 sampai 4%, katakanlah sekarang 0,2%. Berapa kira-kira kelembapan absolutnya kalau ada seperti ini ya. Maka kita ini sesuatu yang salah ya. Saya tunjukkan biar nanti kalian nggak melakukan kalkulasi seperti ini ya. Jadi kalau ini kalian biasa di kimia analisis kadang kita mendapatkan kesetaraan seperti ini. 0,2% itu adalah 0,2 gram per 100 ml. Ya. Kalau 1 meter kubik itu adalah ini berapa? 1 juta mililiter. Maka massa air untuk 1 meter kubik adalah 0,2 gram per 100 ml kali 1 juta mililiter. Sama dengan 200 gram sama dengan 2 kg. Itu kalau kita hitung, kalau pemahaman kita salah, jadi seperti ini. Karena kalau seperti ini, itu artinya apa? Tidak ada blank space. Jadi penuh semuanya dengan gas. Padahal enggak. Jadi ini adalah hitungan yang salah. Kita nggak bisa menghitung dengan cara seperti ini. Ini hitungan yang salah ya. Karena kebanyakan dari 1 kubik udara itu adalah blank space, kosong, nggak ada isinya. Sehingga beratnya cuma 1,2 kg. Cuma sedikit 1,2 kg. Kalau kita mau menghitung 0,2%, di sini 0,2% air saja, airnya 0,2% dibandingkan dengan total gasnya N2O2 CO2 maupun gas yang lain, bukan dibandingkan terhadap blank space gitu ya, 0,2% itu, maka itu berapa kira-kira absolute humidity-nya. Maka kita bisa sekilas menghitungnya dengan melihat komposisi dari udara. Katakanlah udara itu komposisinya seperti ini. Ada nitrogen, ada oksigen, ada air, ada argon, ada karbon dioksida. Persen volumenya seperti ini, gitu ya. Kalau kita totalkan kumulatif persennya, mestinya berhenti di 100 gini ya. Tapi karena ada pembulatan di sini, kadang kita mendapatkan lebih dari 100 gitu ya. Tapi ya di sini sekitar 100, berapa sampai ke bawah. Udah ada gas yang lain pun juga dia cuma 100, berapa, karena yang lain-lain itu cuma sedikit. Katakanlah kita berhenti di sini 100, itu anggap seperti itu ya, 100% volumenya, maka kita bisa menghitung fraksi molnya. Ya, fraksi mol tadi setara dengan persen volume. Ya kan, kalau ini nitrogennya 78% volume, berarti fraksi molnya ya 0,78, 20,9, 0,2. Jadi fraksi mol itu cuma kalau ini persen volume sama dengan persen mol, maka fraksi mol ya tinggal kita geser komanya saja. Ya. Kalau kita total mestinya dia adalah 1 nilainya ya. Kemudian dari fraksi mol ini katakanlah kita mau mengubahnya, dia mau kita ubah menjadi gram gitu ya. Maka kita perlu data MR, molekul relatif dari masing-masing gas. Ya, kalau kita kalikan MR dengan fraksi mol, kita akan mendapatkan ada fraksinya di sini sebenarnya ya, bukan fraksi sih ya, kandungan atau kesetaraan beratnya. Jadi ini kalau misalnya kita kalikan dengan MR, jangan semula fraksi mol itu kita anggap aja molnya itu ya, kita anggap mol misalnya ya, kali MR kita mendapatkan gram. Ini gram semuanya, jadi 28 kali 0,78 jadi 21, 32 kali 0,2 dan seterusnya.
Oke, kita jumlahkan maka gramnya adalah 28,94872 gram. Ya, ini bisa kita pakai untuk menghitung fraksi massa, gitu ya. Gimana cara menghitungnya? Fraksi massanya, fraksi massa tentu berbeda dengan persen volume, gitu ya. Karena fraksi massa berbeda dengan fraksi mol, gitu ya. Berbeda karena BM-nya berbeda-beda, gitu ya. Maka nilainya akan gesek-gesek ini, gitu ya. Jadi 0,75 itu dari 21,84 gram nitrogen dibagi dengan 28,95 total gram dari campuran gas yang ada di situ, gitu ya. Sehingga ini kita bisa menghitung berapa mass fraksinya dari semuanya itu, dan totalnya itu adalah 1. Karena fraksi itu kalau kita jumlahkan semua hasilnya adalah 1. Kemudian kita lanjutkan perhitungan kita. Kalau ini mass fraksinya 1 gitu ya, maka berapa banyaknya kilogram dari masing-masing gas untuk 1,2 kilogram total gas. Dari mana 1,2 itu? Tadi kita asumsikan bahwa 1 meter kubik itu mempunyai berat gas 1,2 kilogram. Jadi kilogram masing-masing gas untuk 1,2 kilogram udara. Itu bisa kita hitung. Dari mana ngitungnya? Tinggal dari mass fraction 0,75 dan seterusnya ini kali 1,2. Nah, ini komanya kebanyakan ya karena saya pakai Excel, jadi langsung muncul semua sendiri angkanya itu ya. Jadi ini 0,754438 kali 1,2 hasilnya adalah 0,905 dan seterusnya. Masing-masing bisa kita hitung gitu ya. Ini untuk 1,2 kilogram itu mengandung air ya ini 0,001492 kilogram. Atau kalau kita ubah ya airnya atau semuanya juga boleh kita ubah dari kilogram menjadi gram, hasilnya adalah ini. Tinggal kita geser 3 ya. 123 sehingga 905,325 gram nitrogen dalam 1,2 kilogram udara. Yang mana 1,2 kilogram udara itu sama dengan 1 meter kubik udara. Sesuai dengan ketepatan ini ya. 1 meter kubik udara itu kira-kira 1,2 kilogram. Sehingga kita mendapatkan data bahwa air yang tadi 0,2% volumenya itu kurang lebih dia dalam 1 kubiknya ada 1,4922 gram. Ya, itu yang disebut dengan kelembapan absolut. Jadi kelembapan absolut itu kelembapan absolutnya dari data ini, kelembapan dan data densitasnya ini, kelembapan absolut dari air yang ada di sini itu adalah 1,49 gram per 1 kubik atau per kubik udara. Jadi ini ya airnya ya 1,49 gram per kubik udara. Itu adalah pernyataan dari kelembapan mutlak dari air. Jadi ini kembali mengingatkan bahwa yang disebut dengan persen volume itu adalah volume dari masing-masing gas per volume total gas, di mana volume total gas itu tidak termasuk volume blank. Ini kembali saya tekankan biar tidak rancu ya. Dan yang disebut dengan kelembapan absolut kalau mau dibuat definisi adalah total dari massa air dalam bentuk uap yang ada dalam 1 unit volume yang biasanya volumenya itu kita pakai yaitu 1 meter kubik udara. Ya, kalau kita buat definisi seperti ini ya dari Wikipedia. Sehingga di sini nilainya adalah 1,49 atau 1,5 gram air dalam 1 meter kubik atau kelembapan absolutnya adalah 1,5 gram per meter kubik. Itu adalah salah satu cara untuk menyatakan kelembapan, yaitu dengan menyatakan kelembapan mutlaknya atau kelembapan absolutnya. Ya, ini enggak lazim ya, tapi ada seperti itu dan itu malah dasarnya. Di awal kita harus paham dulu mengenai hal ini. Ya, mengenai persen volume tadi apa, kemudian mengenai kelembapan absolut itu apa. Kemudian tadi hubungan antara persen volume dengan tekanan parsial itu bagaimana. Itu harus paham dulu. Oke. Kemudian yang ketiga, kelembapan juga bisa kita nyatakan dengan kelembapan relatif. Ini yang paling disukai atau paling lazim dipakai di farmasi. Kelembapan relatif, RH, relative humidity. Apa itu relative humidity?
biar lebih gamblang ya, ini kita lihat dulu gambarannya. Kalau kita mempunyai satu gelas udara di sini ya, bukan satu gelas udara ya, ada satu gelas yang berisi air lah sedikit, di sini ada airnya, air H2O itu air murni ya, ini air murni. Kalau kita biarkan maka nanti air itu akan menguap ya pada berapapun suhunya, mau suhu 0, 1, 2, 10, 30, 100 itu nguap air itu ya. Jadi air itu nguap nggak hanya suhu 100 saja, suhu 0 pun juga nguap dia ya, dia tetap nguap. Jadi dia akan nguap, ada proses penguapan. Kalau dia nguap kayak gini, kalau nggak kita kurungi kayak ini, maka nanti dia nguap kemudian pergi, nguap kemudian pergi, nguap kemudian pergi hingga air di sini habis. Ya, kalau tidak kita buat kurung di sini, nggak kita buat batas di sini, maka nanti lama-lama air itu akan habis karena menguap, 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 menguap kemudian habis. Tapi kalau kita buat batas seperti ini, ya ini batasnya, ini mejanya gitu ya, atau ini kompor gitu ya, kemudian kita batasi seperti ini, maka nanti air itu akan menguap, dan menguapnya ya proses evaporasinya itu kecepatannya mula-mula cepat, kemudian semakin lama semakin melambat. Karena apa? Karena kita kurungi, maka uap air yang sudah ada di sini akan menghambat penguapan. Jadi semula nguapnya cepat karena di sini masih kosong, dia cepat sekali nguapnya, tapi lama kelamaan melambat karena di atasnya sini sudah ada airnya. Begitu ya. Kenapa? Karena kita batasi. Kalau tidak kita batasi, dia nguapnya cepat terus, nguap pergi, nguap pergi, nguap pergi. Jadi relatif konstan kecepatan penguapannya. Kalau tidak kita buat batas. Tapi kalau kita buat batas, maka nguapnya itu mula-mula cepat, seperti hanya nggak dibatasi, tapi lama-lama dia melambat karena airnya nggak pergi kemana-mana, dia tertahan di dalam batas sini itu. Gitu ya. Dan pada waktu yang sama terjadi pula proses pengembunan. Jadi uap air yang sudah terbentuk dia akan mengembun di sini, akan menjadi air cair yang kita sebut dengan peristiwa kondensasi. Di mana pada peristiwa kondensasi ini mula-mula kondensasinya itu lambat, kemudian lama kelamaan dia semakin cepat. Kenapa mula-mula kondensasinya lambat? Karena kondensasi itu tergantung dari banyaknya air di sini. Kalau uap airnya nggak banyak ya kondensasinya lambat. Kalau uap airnya banyak maka kondensasinya cepat. Semakin lama uap airnya semakin banyak karena tadi banyak yang uap, sehingga semakin lama kondensasinya semakin cepat. Ya, jadi gambarnya di sini ada dua proses yang berlangsung secara simultan pada tempat yang kita batasi, di mana di situ ada cairan air atau air dalam bentuk liquid. Kecepatan penguapan di mana mula-mula cepat kemudian semakin lama semakin melambat, dan kecepatan kondensasi di mana mula-mula lambat kemudian semakin lama semakin cepat. Walaupun lama-lama semakin cepat, dia tidak akan melebihi kecepatan evaporasi. Ya. Jadi katakanlah ini mula-mula 100, 90, 80 dan seterusnya, dia semakin lama menurun. Ini mula-mula cuma 0, 1, 2, 3, 4, 5, lama-lama semakin cepat, maka tidak akan nanti melampaui kecepatan evaporasi, kecepatan kondensasi itu melampaui kecepatan evaporasi. Nggak bisa. Kecepatan evaporasi selalu lebih besar daripada kecepatan kondensasi, sehingga resultannya jumlah uap air yang ada di sini semakin lama semakin banyak. Jadi kalau kita gambar kurva, ini sumbu Y adalah jumlah air yang menjadi uap, kemudian sumbu X-nya yaitu waktu, maka kurvanya naik terus. Kemudian nanti dia akan mencapai konstan. Nah, jadi kapan? Ini kenapa naik? Karena kecepatan evaporasi lebih cepat daripada kondensasi. Kenapa konstan? Tentunya konstan itu terjadi karena kecepatan evaporasi sudah sama dengan kecepatan kondensasi. Jadi pada waktu tertentu kecepatan evaporasi bisa sama dengan kecepatan kondensasi. Jadi yang saya katakan, karena kecepatan evaporasi lebih cepat daripada kondensasi, maka resultanya jumlah uap air di sini bertambah banyak. Tetapi pada waktu tertentu itu kecepatan evaporasi sama dengan kecepatan kondensasi. Nah, kalau sudah seperti itu maka kurvanya akan flat. Jumlah uap air, waktu naik, kemudian datar. Ya, ketika datar itu, kenapa kok bisa datar? Karena kecepatan evaporasi sama dengan kecepatan kondensasi, atau dengan bahasa yang gampang, tidak ada lagi uap air yang menguap, tidak ada lagi air yang menguap. Sebenarnya ada, tapi jumlahnya sama dengan yang mengembun. Ya, sebenarnya ada karena itu dinamis. Tapi karena jumlahnya sama, maka tidak ada penambahan jumlah uap air di sini. Ya.
Kondisi seperti itu disebut dengan kondisi kesetimbangan. Kondisi kesetimbangan antara air yang ada dalam bentuk liquid dengan air yang ada dalam bentuk uap, terjadi kesetimbangan. Ya, kalau terjadi kesetimbangan seperti itu, kan tadi jumlahnya nggak bisa bertambah lagi. Itu menunjukkan bahwa udara di sini itu, blank space udara di sini itu sudah kebak penuh dengan air. Ya, jenuh. Kita mengatakan dengan jenuh. Jadi di sini adalah udara yang jenuh dengan uap air. Ya, kondisi kesetimbangan. Ya, dan karena sudah jenuh dengan uap air, maka jumlah uap airnya itu konstan. Pada kondisi ini, partial pressure dari air itu mencapai maksimum, dan itu maksimum partial pressure itu kita sebut dengan tekanan uap atau tekanan uap kesetimbangan yang kita singkat dengan tekanan uap P0. Yaitu sebelum kita masuk ke definisi relative humidity, kita paham dulu mengenai kondisi ini. Kalau kita panaskan, di sini kita panaskan, maka tentunya semakin tinggi suhu kita berikan, semakin tinggi suhu dalam ruangan ini, kemampuan udara untuk menampung uap air juga semakin tinggi. Artinya semakin banyak uap air yang bisa, semakin banyak air yang bisa berubah menjadi uap. Gitu ya. Maka jumlah tekanan parsialnya pun juga semakin tinggi. Jadi semakin tinggi suhunya, tekanan parsialnya semakin tinggi, dan tekanan setelah dia mencapai kesetimbangan juga tekanan uapnya lebih tinggi. Jadi semakin tinggi suhu, semakin tinggi tekanan uap. Dan kalau kita gambar dalam diagram Cartesius, sumbu X-nya yaitu suhu, sumbu Y-nya yaitu jumlah air maksimum yang bisa ditampung oleh udara, ya, maka semakin tinggi suhu, semakin tinggi pula jumlah uap air yang bisa ditampung. Ya, ini masih ingat dulu, ini eksponensial, tapi bisa kita buat menjadi linear dengan persamaan Clausius-Clapeyron. Jadi log P 0 sama dengan minus delta V per R kali per T plus konstanta. Jadi ini kita logkan di sini ya, log ini kita logkan, kemudian waktunya kita buat seperti dan ini dalam Kelvin T-nya, ya, kemudian P-nya dalam apa sama aja, P-nya karena kita logkan ya. Jadi kita akan mendapatkan persamaan linear hubungan antara log P versus per T. Mohon maaf ini ya, bukan log tapi len P versus per T. Kalau log P pakai 2,303, tapi karena ini ada konstan ya, konstannya gitu. Jadi ini len P sama dengan minus delta V kali per T per R plus konstanta. Oke, kita ubah dulu biar tidak. Nah, ini ya, ini adalah len. Oke. Kemudian apa tadi relative humidity itu? Jadi relative humidity adalah jumlah air yang ada dalam udara pada suhu tertentu dibagi dengan jumlah air total yang bisa ditampung, bukan total ya, jumlah uap air maksimum yang bisa ditampung oleh udara pada suhu yang sama. Itu adalah kelembapan relatif, tentunya kali 100%. Jadi kelembapan relatif adalah jumlah air per jumlah air yang mungkin ditampung. Jumlah air yang ada pada waktu itu per jumlah air yang mungkin ditampung pada suhu yang sama kali 100%. Itu adalah relative humidity. Ini kalau dibuat definisi ya. Jadi relative humidity itu menyatakan persentase dari air yang ada pada tempat tertentu ya, yang ada di saat itu dibagi dengan berapa maksimum air yang bisa ditampung oleh udara pada suhu yang sama tersebut. Itu adalah definisi dari relative humidity. Contoh, hitung RH dari yang tadi itu, yang suatu udara yang mempunyai air 0,2% volume dari total volume gas yang ada di situ pada suhu 25 derajat Celcius. Tadi sudah kita hitung ya, di step pertama tadi kita menghitung bahwa 0,2% air itu kurang lebih 1,5 gram per 1 meter kubik.
kelembapan absolutnya. Jadi langkah pertama kita hitung kelembapan absolutnya berapa. Di 0,2%, itu kelembapan absolutnya adalah 1,5 gram per meter kubik. Tadi sudah dihitung di slide sebelum ini. Kemudian sekarang kita lihat berapa maksimum pada suhu 25 derajat Celcius itu air yang bisa ditampung. Dari kurva kita bisa lihat di sini ya, 25 itu di sini. Ya, kita tarik garis ke atas, dia akan potong kurva di situ, kemudian kita lihat di sini. Jadi disinilah maksimum air yang bisa ditampung, maksimum air atau maksimum uap air yang bisa ditampung oleh udara pada suhu 25 derajat Celcius, yaitu 23 gram. Jadi udara 25 derajat Celcius itu kalau penuh dengan air jenuh gitu ya, itu satu kubiknya ada 23 gram air. Nah, kita bisa menghitung RH-nya, yaitu 1,5 gram per meter kubik dibagi dengan 23 gram per meter kubik. Ya, hasilnya adalah 6,5%. Jadi RH-nya adalah 6,5%. Cukup kering ini udaranya ya, kering sekali, 0,2%, jadi dekat dengan 0. Kan air tadi bisa sampai 4% ya. Oke, itu yang dimaksud dengan relative humidity. Oke, dalam farmasi sangat penting kita mempelajari mengenai humidity ini karena nanti berkaitan dengan sifat-sifat bahan obat pada kelembapan-kelembapan yang berbeda. Itu nanti dia punya sifat yang berbeda dan kita harus tahu biar sifatnya nggak berubah, nggak lembek dan sebagainya, kita harus simpan pada suhu berapa. Sehingga mempelajari pengaruh relative humidity tempat penyimpanan terhadap bagaimana sifat dari bahan obat pada RH tersebut itu sangat penting. Maka kita harus bisa mengontrol relative humidity supaya kita bisa mempelajari pengaruh relative humidity. Ya, jadi harus kita kontrol relative humidity itu. Bagaimana cara mengontrolnya? Oke, kita kembali ke yang tadi ya. Kalau kita mempunyai suatu ruangan, ini suatu tempat atau ruangan yang di dalam ruangan itu ada airnya. Maka tentunya kalau kita biarkan beberapa saat nanti airnya itu akan menguap gitu ya. Dan nggak sampai habis. Ya, jadi syaratnya nggak sampai habis ya. Dia akan menguap tapi kalau nggak sampai habis maka di dalam ruangan tersebut RH-nya adalah 100%. Jadi di sini sudah penuh dengan udara, RH-nya 100%, nggak ada lagi air yang bisa menguap. Nah, jadi ini akan 100% RH-nya dengan catatan airnya tidak habis, airnya selalu ada. Kalau airnya habis ya berarti RH-nya di bawah 100%. Gitu ya. Harus tidak habis sehingga ada kesetimbangan antara liquid air dengan gas air. Ada kesetimbangan, maka namanya itu RH-nya 100%. Ya. Karena cuma air saja. Sekarang, bagaimana kalau misalnya air ini kita ubah dengan larutan gula atau larutan garam? Maka kita angkat kembali mengenai hukum Raoult. Ya, jadi ini hukum Raoult, P sama dengan P0 kali X1. Ya, jadi P adalah kelembapan atau partial pressure dari air, ya, yang diberikan oleh larutan yang isinya adalah solut dan solvent. Ya, jadi kalau di sini ada solut dan solvent, bukan hanya air tok tapi larutan, maka di sini RH-nya enggak 100%, ya. Tapi RH-nya itu tergantung dari berapa fraksi mol dari solvent. Jadi fraksi mol dari solvent akan menentukan RH-nya menjadi berapa, akan menentukan besarnya partial pressure dari air yang ada di sini, gitu ya. Oke. Kalau kita teruskan ini ya, P sama dengan P0 kali 1 minus X2, ya X1 adalah 1 minus X2, sama dengan P0 minus P0 kali X2. Maka P0 minus P, ya ini P0 minus P, ini kita balik ke sana, ini ke sini, sama dengan P0 kali X2, delta P per P0 sama dengan X2. Jadi fraksi mol dari solut itu sama dengan, nilainya sama dengan penurunan tekanan uap. Nah, maka ini salah satu sifat dari koligatif larutan ya, penurunan tekanan uap dibagi dengan tekanan uap dari solvent murni. Jadi itu sama dengan fraksi mol solut. Sedangkan fraksi mol solvent ya, itu kalau kita kalikan dengan tekanan uap dari solvent saja, maka itu sama dengan tekanan uap dari larutan yang ada
solut dan solvent dengan fraksi solvent yang tadi itu. Gitu ya. Dari persamaan yang paling atas ini kita bisa menghitung besarnya relative humidity. Jadi ini P sama dengan P0 kali X1, P per P0 sama dengan X1. Nah, P per P0 itu kan kalau kita kalikan 100%, nanti di sini menjadi persen mol. Ya, ini P per P0 itu sama dengan besarnya sama dengan fraksi mol dari solvent. Ya, kalau mau kita ubah jadi persen, maka kita bisa mendapatkan RH-nya. Jadi P per P0 sama dengan 1 minus X2. Ya, ini kalau misalnya kan kita nggak lazim melihat larutan itu dari kadar solventnya berapa. Itu kan nggak lazim ya. Kita melihat larutan itu dari kadar solutnya berapa. Maka sekarang fraksi mol solvent ini kita ubah menjadi fraksi mol solut, maka P per P0 sama dengan 1 minus fraksi mol solut. Sehingga kalau mau kita hitung RH-nya, kita kalikan dengan 100. Jadi P per P0 kali 100, ya berarti satunya kalikan 100, yang sini juga kalikan 100. Jadi RH sama dengan 100 minus 100 kali fraksi mol solut. Ya. Jadi kalau misalnya ini kita ganti dengan larutan tertentu, yang larutan itu kita mengetahui berapa kadar fraksi mol dari solutnya, kita bisa mengetahui berapa RH-nya, berapa persen RH-nya dibandingkan dengan kalau tidak ada solutnya, jadi cuma murni solvent saja. Jadi RH tergantung dari konsentrasi solut. Ini pernyataannya, kalau tadi ini konsentrasinya 0, RH-nya 100%. Kalau konsentrasinya meningkat, mestinya RH-nya akan turun, kurang dari 100%. Peningkatannya berapa? Penurunannya berapa? Penurunannya tergantung dari peningkatan kadar solutnya. Begitu. Jadi kalau misalnya ini kita punya chamber, kemudian di sini ada larutan gula, larutan garam, maka nanti RH-nya akan kurang dari 100%. Gitu ya. Jadi tetapi kalau cuma seperti ini saja, ini cuma larutan saja, nggak ada apa-apanya, larutannya ini ada air dengan garam atau air dengan gula, maka karena ada proses penguapan, konsentrasinya pun juga tidak akan konstan. Tapi konsentrasinya di sini semakin lama semakin meningkat. Kenapa? Karena terjadi penguapan solvent. Jadi volumenya akan turun sehingga konsentrasinya naik. Karena solutnya nggak ikut menguap, yang nguap adalah solventnya nguap, airnya nguap, sehingga konsentrasinya di sini akan naik, konsentrasinya naik. Jadi kita nggak akan mendapatkan RH yang konstan dari sistem seperti ini. Kita bisa membuatnya konstan kalau kita bisa menjaga kadar di sini itu konstan. Ya, jadi dia tidak konstan RH-nya karena semakin lama semakin pekat. Bagaimana caranya biar konsentrasi cairan yang ada di sini itu konstan? Maka kita membuat sistem di mana dalam sistem itu di sini biar kadarnya konstan, kita buat kadarnya jenuh. Ya, kadar jenuh itu artinya apa? Terjadi kesetimbangan antara solut dengan solidnya. Jadi sistemnya kesetimbangan antara solut dengan solidnya. Kalau itu kadarnya jenuh, maka kadarnya itu akan konstan, yaitu sebesar kelarutannya. Kadar jenuh itu kan sama dengan saturated konsentrasi, itu kan sama dengan kelarutan gitu ya. Nah, Anda bisa mempelajari lebih lanjut mengenai kelarutan yang nanti akan dijelaskan di situ apa yang dimaksud dengan kesetimbangan antara solut dengan solid. Jadi kalau terjadi kesetimbangan antara solid dengan solid, maka kadarnya akan konstan. Ini gambarannya ya, katakanlah ini gelasnya, kemudian gelasnya kita isi dengan garam atau dengan gula atau dengan bahan apa gitu ya, yang mudah larut dalam air gitu ya. Kemudian kita beri air katakanlah sampai di sini itu ya, kita beri air sampai di sini ya. Maka kalau kita biarkan ini kadar air yang ada di dalam sini, kadar yang ada di sini, air ini ya, kadar obat atau kadar garam dalam cairan yang ada di sini itu akan konstan. Lah kan ini yang menguap, betul, ini yang menguap, cairannya menguap, tapi karena jenuh, karena dia menguap, konsentrasinya tambah tinggi kan nggak mungkin karena dia jenuh, maka akan ada yang mengkristal. Itu yang disebut dengan kesetimbangan antara solut dengan solid. Jadi ada kristalisasi kalau solventnya berkurang, sehingga kadarnya tidak naik walaupun ada cairan yang menguap. Karena apa nggak naik? Karena dia mengendap. Begitu ya. Dalam membuat ini pun kita nggak perlu juga menimbang ini berapa padatannya harus kita timbang, airnya harus kita ukur berapa volumenya, nggak perlu. Selama ada kesetimbangan, maka kadar
solut dalam air ini akan sama. Walaupun jumlah airnya berubah-ubah, berbeda-beda, walaupun jumlah padatannya berbeda-beda, tapi kadar padatan dalam air ini akan konstan. Itu ya. Kenapa? Karena kondisinya setimbang antara solut dalam solution ini dengan solid dalam padatan ini. Karena kesetimbangan itulah maka kadarnya konstan. Dan kalau kadarnya di sini konstan, gitu ya, maka kalau itu selalu kita jaga seperti itu, kelembapannya itu akan konstan, kelembapan di ruangan ini, tetapi dengan catatan jangan sampai habis. Kalau airnya sampai habis, ya beda lagi, nanti nggak ada lagi solution di situ ya, sehingga RH-nya akan kecil banget, nggak konstan lagi itu ya. Maka biar nggak habis ya kita lihat terus dia ada di situ. Dan kita blok biar air yang uap nggak bablas, nggak keluar dari sistem itu. Maka kita nah ini pertanyaan tadi ya, kalau kita jaga di sini selalu ada solid dan selalu ada solut atau ada solution, selalu ada dua-duanya, maka konsentrasi solut itu sebesar solubility-nya, yaitu konstan tadi itu ya. Dan konsentrasi itu kalau kita nyatakan dalam fraksi mol, karena konsentrasinya konstan, maka fraksi molnya pun juga akan konstan. Gitu ya, fraksi molnya konstan. Dan kalau sistem yang konstan itu bisa kita pack dalam suatu wadah tertentu, ini namanya eksikator gitu ya, biar uap airnya nggak lari kemana-mana, kita jaga di sini, maka RH dari ruangan eksikator itu pun akan konstan. RH-nya akan konstan, dan RH-nya itu berapa? Tergantung dari berapa mol partikel yang ada di sini, berapa molekuler ya, molekuler gula atau garam yang ada di dalam larutan yang ada di sini itu. Yang itu nilainya tergantung dari solubility-nya karena terjadi kesetimbangan dalam sistem yang kita buat ini. Contohnya misalnya ini yang di gelas ini isinya adalah NaCl, garam NaCl, dan air. Berapa NaCl-nya, berapa airnya tidak penting. Yang penting di sini selalu ada padatan NaCl dan selalu ada larutan NaCl. Jumlahnya nggak penting, tapi harus ada itu. Kalau itu ada, maka konsentrasi NaCl di dalam cairan ini akan konstan. Berapa konsentrasi NaCl dalam cairan di sini, di mana terjadi kesetimbangan antara padatan NaCl dengan solut NaCl, maka itu tergantung dari kelarutan NaCl yang pada suhu 25 derajat Celcius, kelarutannya adalah 357 mg per mililiter. Ya. Berapa berarti RH-nya di ruangan sini? Kalau di sini ada NaCl dan air yang membentuk kesetimbangan, NaCl dan solution NaCl yang membentuk kesetimbangan. Kita sebelum hitung kita cari datanya dulu. Biasanya kita pakai asumsi bahwa NaCl itu terionisasi sempurna. Itu perlu data yang pertama ya. Yang kedua adalah data mengenai koefisien aktivitas, kita anggap aja maksimal. Koefisien aktivitasnya 1. Jadi kita anggap derajat disosiasi 1 atau 100%. Koefisien aktivitas juga kita anggap 1 sehingga konsentrasi sama dengan aktivitas. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu berapa densitasnya larutan NaCl. Misalnya densitasnya 1,2 gram per mililiter. Misalnya. Maka kita bisa menghitung di sini ya, 357 mg per mililiter itu adalah konsentrasi dari NaCl dalam larutan jenuh NaCl. Itu sama dengan 357 mg per, nah ini adalah cara untuk mengubah 1 ml itu menjadi gram. Kita perlu datanya dalam bentuk gram per gram karena kita mau menghitung fraksi mol. Karena di sini fraksi molnya yang berpengaruh ya. Fraksi molnya bukan dalam bentuk miligram per mili konsentrasinya, tapi konsentrasinya dalam bentuk fraksi molnya. Ya. Jadi gimana? 1 ml. Jadi kalau kita anggap 1 ml itu ada 357 mg, maka 1 ml itu berapa masanya? Ya tinggal kita kalikan dengan densitasnya saja. 1 kali 1,2 gram. Sehingga hasilnya 1,2 gram. Jadi konsentrasi NaCl di sini adalah 357 mg per 1,2 gram larutan. 1,2 gram larutan ya, bukan hanya 1,2 gram solvent tapi larutan. Dalam 1,2 gram larutan itu ada NaCl-nya yaitu 0,357 gram ya. Karena di sini 357 mg-nya adalah NaCl, kita jadikan gram menjadi 0,357 gram NaCl dan sisanya ya 1,2 dikurangi 0,357 itu adalah airnya. Jadi 1,2 itu terdiri dari NaCl segini dan air segini. Kemudian dari massa air itu kita bisa menghitung molnya dengan BM18 ya 0,43 gram sama dengan 46,83 ml
mol. Ya, ini jadikan milimol, jadi kita kalikan dengan 1000. Kemudian yang NaCl-nya juga bisa kita ubah menjadi milimol. Ya, sehingga kita sudah dapat dua-duanya milimol, kita bisa menghitungnya dalam bentuk fraksi mol. Tapi sebelumnya NaCl itu tadi kita anggap terion sempurna, maka dalam larutan itu di sini ada 6,11 milimol natrium, ada 6,11 milimol klorida. Dan sisanya adalah air, yaitu 46,83 milimol ya, dalam 1,2 gram larutan yang ada di sini. Kemudian dari situ kita bisa menghitung fraksi mol air maupun fraksi mol NaCl. Tapi kita cuma perlu fraksi mol air ya. Kita bisa menghitung dari fraksi mol air itu, kita bisa menghitung berapa RH-nya. Dari sini ya, di sini kita enak di sini daripada di bawah sini ya. Ini aja, X1 adalah fraksi mol air dan nilainya kita dapatkan 0,79. Mol air dibagi mol total hasilnya adalah 0,79. Berarti kalau kita kalikan 100, maka fraksi molnya kita kalikan 100, kita dapatkan RH. RH-nya adalah 79%. Hasil percobaannya adalah 75%. Kita pakai yang hasil percobaannya. Jadi kalau kita hitung nilainya sekira 79, setelah kita coba hasilnya adalah 75%. Ya karena tadi ini densitasnya itu semuanya kan perkiraan itu ya. Jadi di sini RH-nya adalah 75% pada suhu 25 derajat Celcius. Kalau dalam sistem ini ada larutan NaCl yang membentuk kesetimbangan dengan kristal NaCl. Selama masih ada dua kristal dan larutan itu, RH-nya akan terjaga 75%. Gitu ya. Tapi tentunya kalau membuat seperti ini tetap perlu waktu yang nggak langsung NaCl kasih air kemudian masukkan ke dalam eksikator dan selesai atau nggak bisa. Kita tunggu beberapa waktu. Kita tunggu misalnya 1 jam. Kita masukkan hygrometer, kita baca baru berapa persen? Baru 70%. Kita tunggu lagi 72%, kita tunggu lagi sampai nanti mentok dia 75%, baru kita pakai untuk percobaan tadi itu. Percobaan apa yang kita inginkan, misalnya untuk storage stability misalnya ya, bisa kita pakai ya. Ini beberapa garam, beberapa saja ya, tidak hanya ini, banyak sekali garamnya dan datanya juga sudah lengkap ya. Kalau kita mau membuat ruangan yang suhunya tertentu dan juga humidity-nya tertentu, kita bisa milih garam apa kita perlunya. Misalnya kita pada uji storage stability ya, yang dipercepat itu kan RH-nya 75/-5 ya. Maka kita bisa menggunakan NaCl pada suhu 40, dan ini 40 juga 75 ya. Ini 74, ini 75 tapi di sini ya. Jadi kalau kita uji percobaan dipercepat, percobaan stabilitas dipercepat, suhunya 40, RH-nya 75, kita bisa menggunakan larutan NaCl jenuh gitu ya untuk mengontrol RH-nya itu. Dalam eksikator seperti tadi itu dimasukkan dalam oven yang ovennya suhu 40 derajat Celcius, kita bisa mendapatkan RH 75%. Gitu ya. Yang lainnya bisa kita baca sendiri. Kalau kita mau 0% bagaimana? Kita menggunakan dry desikan, penarik uap air desikan. Tapi sistemnya kering, bukan larutan lagi nih, kering ya. Kering yang dia bisa menyerap air sehingga dalam eksikator tadi RH-nya 0%. Bisa pakai silikon dioksid atau pakai P4O10, fosforus oksida itu ya. Jadi ini strukturnya P4O10 itu ya. Kemudian kalau yang dia bereaksi dengan air jadi seperti ini kayak gel gitu ya, agak basah begitu ya, sehingga kalau ini bagus kalau kita pakai untuk desikan karena ada cirinya. Kalau semua udah jadi gel seperti ini berarti dia sudah nggak mampu penyerapan lagi, semua udah menyerap air. Jadi kalau dia menyerap air, bereaksi dengan air, kemudian berubah menjadi sifat seperti ini, kayak gel gitu ya, kayak cairan yang menutupi permukaan dari serbuknya si P4O5 ini. Jadi dia bisa kelihatan masih bisa dipakai apa enggak itu, eksikatornya masih nol apa enggak. Tapi kalau pakai silikon dioxide ya enggak ada cirinya karena dia enggak bereaksi, cuma nempel di permukaan saja itu ya, sehingga kita harus mengukur lebih sering gitu ya, karena enggak tahu ini sudah masih bekerja enggak silikon dioksidanya. Kalau mau nol seperti itu kita ngaturnya. Gitu, untuk mengatur kelembapan dalam bentuk relative humidity kita bisa menggunakan larutan jenuh garam. Gitu ya. Dan banyak pilihan garam yang lainnya, tidak hanya ini gitu ya. Oke.
Tapi bisa juga kita atur dengan alat yang lebih canggih. Namanya adalah climating chamber atau climate chamber. Kita punya seperti ini ya di lab. Kita bisa mengatur suhu dan humidity secara simultan. Tinggal kita setting saja. Di sini ada sistemnya yang itu diisi air begitu ya, air murni. Ya nanti dengan air murni itu dia melakukan penguapan dengan kecepatan tertentu yang mengatur lah pokoknya, sehingga di dalam ini tidak sekedar oven. Kalau oven kan cuma temperatur aja yang di set. Ini adalah climate chamber, jadi dia mengeset temperatur dan humidity secara simultan. Kalau ini kita mempunyai alat ini, maka kita nggak perlu garam-garam seperti ini. Tapi ya kalau cuma satu, berarti dalam 3 bulan running misalnya ya kita cuma punya satu suhu dan satu kelembapan gitu ya. Kalau kita mau banyak kelembapan ya lebih enak pakai ini, sehingga bisa banyak garam yang dipakai. Dengan satu oven kita bisa mendapatkan banyak kelembapan, tetapi kapasitasnya kan cuma kecil ya, kapasitasnya sih eksikator itu berbeda-beda. Kalau ini bisa gede tapi satu suhu satu kelembapan. Bisa kita ganti, tapi kalau kita ganti kan berarti itu adalah setting percobaan yang lainnya. Oke, jadi itu saya kira mengenai humidity. Selanjutnya yaitu mengenai hygroscopicitas. Hygroscopicity itu ya. Apa yang dimaksud dengan hygroscopicity nanti akan kita definisi setelah kita lihat gambaran seperti ini ya. Jadi kalau kita punya padatan solid gitu ya, maka padatan ini bisa mengadsorpsi ataupun mengabsorpsi, atau gampangannya berarti mengambil, take up ya, take up water, menyerap atau mengambil uap air yang ada di atmosfer itu. Ya. Ketika uap air itu diambil, dia di posisi mana, maka uap air itu bisa nempel aja di permukaan, bisa di permukaan sini, misalnya dia ketempelan di permukaannya. Jadi kondisi yang pertama yaitu uap airnya terserap oleh padatan itu, tapi hanya nempel di permukaan saja. Kondisi yang lainnya bisa jadi dia masuk ke bagian dalam. Ini bagian dalamnya ya. Kalau ini cuma di permukaan, nggak ada yang di dalam sini. Kalau ini masuk ke bagian dalam, gitu ya. Yang hitam ini adalah uap air, yang putih ini adalah molekul dari padatan ini. Dia bisa masuk nyisip ke dalam molekul itu. Tapi dia tidak menjadi kristal, tidak merupakan bagian dari kristal. Nggak berubah struktur kristalnya si padatan. Dia cuma terabsorpsi. Kalau ini adsorpsi, kalau yang ini absorpsi. Biasanya yang bisa mengabsorpsi sampai ke bagian dalam itu adalah bagian-bagian disorder. Jadi daerah yang rusak. Apa yang rusak itu bisa jadi ada beberapa part di sini yang sifatnya amorphous. Jadi secara general dia sifatnya kristalin, tapi beberapa titik dia mengalami kerusakan sehingga di situ kurang bagus susunan kristalnya atau mungkin malah amorf. Di beberapa titik itulah bisa mengabsorpsi uap air. Itu posisi yang memungkinkan bisa banyak menyerap air. Kemudian bisa juga dia berupa liquid inclusion. Jadi apa bedanya? Kalau di sini itu ini molekul, kemudian yang ini juga ya airnya masuk berupa molekul. Kalau ini airnya itu menyatu sehingga bentuknya menjadi liquid phase atau fluida. Ya, jadi dia tetesan air yang terjebak inklusi ya, terjebak di dalam padatan ini. Ya, peluangnya kecil di sini ya, tetesan air sampai terjebak kayak gitu. Mungkin pada proses penguapan atau pada proses preparasi dari padatan itu kurang sempurna dalam penguapannya sehingga masih ada globul cairan, globul air, bukan ya, globul air yang terjebak dalam padatan. Tapi kalau padatannya sudah jadi, kemudian dia kering, kemudian dia dipapari dengan atmosfer yang ada humidnya, enggak sampailah terbentuk liquid inclusion ini ya, enggak sampai. Kemudian yang keempat adalah kalau dia sampai masuk ke bagian kristalnya. Jadi airnya masuk tidak hanya kayak gini, nggak teratur kayak gini, tapi dia masuk dan menjadi bagian dari kristal si padatan itu, sehingga terbentuklah sulfat atau hidrat karena solventnya adalah air. Dia menjadi bagian dari air itu, gitu ya. Maka itulah beberapa kemungkinan air itu bisa tersimpan dalam suatu padatan. Maka apa yang dimaksud dengan hygroscopicity? Hygroscopicity adalah kemampuan dari padatan itu untuk menerima uap air ini. Itu definisi awalnya seperti itu. Ya, dari atmosfer. Definisi awalnya. Tetapi dalam perjalanannya ternyata tidak harus powder atau solid. Kadang-kadang liquid pun juga punya nilai hygroscopicitas ya. Hygroscopicitas madu, hygroscopicitas ekstrak cair atau ekstrak kental begitu ya. Tidak hanya powder saja yang punya hygroscopicitas dalam pengertian selanjutnya. Kemudian
juga dipersempit mengenai airnya. Jadi airnya adalah air yang bukan non-struktural. Jadi yang ini bukan bagian dari higroskopisitas. Jadi kalau misalnya ada padatan, dia mampu membentuk sulfat dengan menyerap air, jadi hidrat begitu ya, maka kemampuannya untuk menjadi hidrat itu bukanlah higroskopisitasnya. Tambahan definisinya seperti itu. Dengan definisi itu maka yang jelas pertama ini ya, yang di permukaan itu dari atmosfer masuk ke nempel ke sini, ini jelas bagian dari uap atau proses yang bisa merupakan bagian dari higroskopisitas. Kemudian yang ini pun juga ya. Jadi dua ini yang utama yang menentukan besarnya higroskopisitas, yaitu adsorption maupun absorption dari vapor atau uap air yang ada di atmosfer oleh suatu padatan. Sedangkan yang dua ini, yang ini jelas enggak ya, yang sulfat jelas bukan itu ya, karena ada definisinya yaitu dia tidak masuk dalam struktur kristalnya si padatan. Tapi kalau yang ini walaupun ini tapi kemungkinan terjadinya kecil sekali kalau padatannya sudah terbentuk, gitu ya. Ya, kemudian apa yang dimaksud dengan ini ada kaitan dengan higroskopisitas, yaitu deliquescence. Jadi senyawa-senyawa itu kadang dia menyerap air, mengabsorpsi air dalam jumlah yang bisa banyak sekali. Kalau dia menyerap air dalam jumlah yang sangat besar, kadang kita menjumpai garam kita taruh dalam ruangan, tiba-tiba garamnya habis jadinya larutan. Padahal nggak ada yang nambahin air di situ. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena garam itu punya kemampuan menampung air yang sangat banyak hingga air yang dia serap itu melarutkan dia sendiri. Itulah yang dimaksud dengan peristiwa deliquescence. Jadi peristiwa di mana jadi deliquescence ini adalah peristiwa di mana padatan itu menyerap air dalam jumlah yang sangat banyak hingga dia sendiri larut dalam air yang dia serap itu. Itu peristiwa deliquescence. Ini misalnya contohnya NaOH atau NaCl itu ya. Kalau habis di oven seperti ini. Preparasi kemudian di oven seperti ini. Tapi kalau kita simpan lama-lama dia seperti ini. Lama-lama dia kayak ada banyak sekali airnya. Ini banyak sekali airnya. Kalau kita teruskan di sini tidak sampai habis nanti NaOH-nya ya. Jadinya larutan NaOH di sini. Di sini jadi larutan NaOH atau larutan NaCl karena dia menyerap air yang sangat banyak. Jadi adalah deliquescence tadi itu adalah padatan itu menyerap moisture yang sangat banyak hingga justru dia sendiri menjadi larut dalam moisture yang dia serap itu, sehingga yang semula solid menjadi solution, water solution. Ya, kenapa bisa seperti itu? Itu terjadi karena RH-nya atau ya RH-nya si lingkungan di mana padatan itu berada itu RH-nya lebih tinggi, ya RH lebih tinggi daripada RH yang terbentuk kalau terjadi keseimbangan antara padatan dengan solusinya, atau RH yang terbentuk yang tadi dalam esikator di situ ada keseimbangan antara solid dengan solution. Ya, jadi misalnya NaCl itu RH-nya adalah 75%. NaCl itu bisa menghasilkan RH 75% kalau kita setting dalam satu esikator dan kita jaga larutan NaCl itu setimbang dengan padatannya, maka RH-nya 75%. Tapi ini ada padatan NaCl, kita simpan dalam ruangan yang di dalam ruangan itu airnya banyak sekali, misalnya sampai RH-nya 90%, maka nanti NaCl itu menerima air sampai dia sendiri larut. Karena RH-nya 90%, misalnya di situ ada air yang tercacar di situ itu ya, dia akan membasahi NaCl tersebut sampai dia sendiri larut karena dia pada kondisi jenuh dia mempunyai RH 75%, sedangkan lingkungannya adalah 90%. Maka dia mengalami proses deliquescence tadi itu. Ya. Kemudian berkaitan juga dengan higroskopisitas, maka ada batasannya. Higroskopisitas itu kan kemampuan padatan ataupun material untuk menyerap air. Seberapa mampu dia menyerap air? Kalau dia sangat mampu menyerap air, maka kita katakan sebagai material yang higroskopis. Apa itu material yang higroskopis? Dia mampu menyerap air lebih dari 5%. Kalau kita simpan dalam RH 40 sampai 90%, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya padatan kering, kita masukkan dalam ruangan yang RH-nya 40, dalam chamber yang RH-nya 40, plek gitu ya, maka dia akan menyerap air. Jadi kesetimbangan, berarti nggak nyerap lagi. Kita naikkan RH-nya 50, dia nyerap lagi. Kita naikkan RH-nya begitu, terus kita naikkan RH sampai RH 90, dia menyerap sampai maksimal,
dan yang dia serap itu airnya lebih dari 5%-nya dari dia, maka dia disebut dengan material yang higroskopis. Proses tadi terjadi pada suhu 25 derajat Celcius, suhu kamar. Tapi kalau dia nyerapnya cuma kurang dari 1%, maka senyawa itu kita sebut dengan senyawa yang sifatnya non-higroskopis. Jadi batasnya seperti itu ya. Jadi misalnya kita punya padatan, asalnya M0, kering gitu ya. Kering, ini kering, pada suhu 25 derajat Celcius, kita masukkan dalam ruangan yang RH-nya 40%. Kemudian ya ini M40 ya sama dengan M0 gitu ya. M0 sama dengan M40 di awalnya. Tapi setelah kita biarkan, ya lama-lama M40% itu menjadi di atas M0. Naik. Kemudian pada suhu pada RH 90 dia juga nyerap. Ya. Maka berapa banyaknya air yang diserap antara suhu 40 dengan 90 itu, kalau dia lebih dari 5%, maka dia bersifat higroskopis. Begitu ya. Jadi kalau kita hitung M90% dikurangi M40, katakanlah M40-nya sama dengan M0 begitu ya, dibagi dengan M40 lebih dari 5%, maka dia bersifat higroskopis. 5% kurang dari, berarti ini lebih dari 5%, maka dia higroskopis. Kalau non higroskopis ya 1% lebih dari ini, gitu ya. Atau ini kalau kita hitung nilainya kurang dari 1%, maka sifatnya adalah non higroskopis. Jadi itu yang dimaksud dengan senyawa higroskopis maupun non higroskopis. Ya, ini adalah gambaran kurva dari bahan yang bersifat higroskopis. Jadi bisa kita lihat dari sini ya. Ini 4%. Ya, kalau kita fokus ke sini ya, RH-nya 40%. Kemudian sampai dengan RH 80%, itu sudah yang diserap banyak sekali ya. Dari sini tadi 3 menjadi 7,5, berarti sudah 4,5, itu baru sampai 0,8, kan baru 7,5 dikurangi 3, 4,5, tapi baru 0,8, nanti sampai 90, ini kurvanya masih naik tinggi banget di sini ya. Maka pas ada 90, nanti bisa jadi banyak sekali yang diserap, akan lebih dari 5%. Maka itu adalah senyawa yang bersifat higroskopis. Kalau ini bagaimana? Jadi untuk gambar kurva ini kita melakukan uji moisture absorption analysis, MSA. Ya, moisture absorption analysis dari suatu padatan. Nah, kalau ini ada contoh yang dikerjakannya MSA untuk padatan kodein HCl. Ternyata dia kurvanya seperti ini. Apakah ini higroskopis? Itu sih kodein HCl, karena dia banyak sekali yang diserap. Kalau kita lihat dari sini ya, 40% ini katakanlah masih 0 gitu ya, nggak nyerap air. Tapi ketika 90% dia nyerapnya sampai 2 molar itu ya, di sini berarti 2 mol rasio itu ya, atau kalau kita hitung dalam bentuk persen massa, dia sekitar 9,6% ya, 9,6% massa dari suhu 40 sampai suhu 90. Jadi berapa itu? 9,6% sendiri yang dia serap oleh kodein HCl. Tapi apakah ini kita sebut dia sebagai higroskopis? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena air yang diserap itu dia masuk ke dalam struktur kristal kodein HCl dan membentuk sulfat atau kodein HCl dihidrat. Jadi dia bentuknya adalah air yang diserap masuk dalam struktur kristal, sehingga kita katakan dia tidak higroskopis. Walaupun dia menyerap air yang sangat banyak. Ya, dan terbukti pada kondisi ini dia nyerap air yang banyak ini dia masih kering karena airnya jadi kristal. Airnya menjadi air kristal. Airnya menjadi bagian dari kristal kodein HCl. Jadi dia tidak basah. Bahkan kalau kita turunkan humidity-nya pun air kristalnya nggak lepas ini ya. Sampai dengan RH 10 masih nggak lepas dia. Masih terikat di situ. Dia harus lebih rendah lagi airnya. Mungkin harus 0 dan perlu waktu yang lama baru lepas itu sih. Air yang ada dalam kristal kodein HCl tadi itu. Dia nggak higroskopis makanya itu ya. Karena apa? Karena dia terabsorpsi tapi sampai masuk ke bagian kristal, membentuk dihidrat dari kodein HCl. Ya. Berikutnya adalah istilah yang berkaitan dengan higroskopisitas itu ya. Karena kita berkaitan dengan bagaimana bahan itu nilai higroskopisitasnya, kemudian dari nilai segitu bagaimana cara kita memperlakukan atau menyimpan barang tersebut. Nyimpannya gimana? Nyimpannya ya harus kita atur RH tempat penyimpanannya. Nah,
Mengaturnya berapa? Kita harus mengenal dulu mengenai istilah critical relative humidity. Ya, critical relative humidity itu apa? Nah, misalnya ini ya, kita mempunyai suatu bahan yang mula-mula masanya adalah M0. Kita paparkan dia dengan lembab, dengan variasi lembab, variasi RH begitu ya, dengan waktu pemaparan yang sama. Jadi bahannya masanya hampir sama, banyak atau beberapa petri atau beberapa file gitu ya, kita simpan dalam tadi eksikator dengan macam-macam garam gitu ya, yang menyebabkan RH-nya berbeda dengan waktu yang sama. Kemudian kita suhunya juga sama, kemudian kita timbang ulang masanya menjadi berapa. Seperti ini misalnya ya. RH-nya 5, 10, 20 dan seterusnya ya. Misalnya kalau ini RH-nya bagus seperti ini, berarti kita ngaturnya menggunakan climate chamber. Ya, climate chamber atau pakai MSA, moisture absorption analyzer. Enggak pakai garam jenuh dalam air. Karena kalau garam jenuh dalam air tadi angkanya nggak bisa bagus seperti ini. Gitu ya. Ya, kembali ke sini, masa mula-mula adalah M0, kemudian setelah disimpan dalam berbagai macam ruangan dengan variasi RH, masanya menjadi M5, M10, M20 dan seterusnya. Maka kita bisa menghitung besarnya perubahan massa. Ya, jadi ini M5 dikurangi M0 itu adalah delta mass kalau dia disimpan dalam RH5 pada waktu tertentu. Gitu. Kemudian M10 kurangi M0, M20 kurangi dan seterusnya. Kita bisa mendapatkan variasi berapa banyaknya perubahan massa. Kok massanya bisa berubah? Kenapa ini? Karena ada air yang diserap. Jadi delta massa itu adalah uap air yang diserap oleh padatan sehingga dia menjadi massa yang tertimbang oleh balance atau timbangan yang kita pakai. Ya, semula nggak ketimbang karena dia masih berupa uap. Setelah dia nempel di padatan kita, dia baru tertimbang. Ya, ini bisa bervariasi ya. M0 bervariasi karena nggak mungkin kita pakai berulang kali, kita buka simpan, tapi kita biarkan terus, kita buka pada waktu yang sudah kita tentukan itu. Gitu ya. Dan seterusnya ini bisa kita hitung bahwa M30 dikurangi M0, M40 dikurangi L dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian kita bisa menghitung kecepatan absorpsi atau kecepatan adsorpsi dari lembab itu. Yang rumusnya mestinya adalah delta mass total air yang diabsorpsi atau yang diadsorpsi dibagi dengan waktu exposure. Itu adalah kecepatan absorpsi uap air atau kecepatan adsorpsi uap air. Kombinasinya kecepatan adsorpsi dan absorpsi uap air. Itu adalah kecepatan. Oke, kecepatan ini ternyata berhubungan dengan RH. Jadi kita bisa membuat plot hubungan antara RH penyimpanan ini ya, kita plot terhadap kecepatan adsorpsi dan absorpsi uap air. Mungkin kita dapat di sini pada waktu RH kecil belum ada adsorpsi sehingga selama uji naiknya massa cuma dikit atau bahkan malah nggak naik. Naiknya nggak terdeteksi oleh alat. Tambah RH semakin kelihatan ada perubahan tetapi tidak signifikan tuh ya. Ya tambah juga tuh ya. Kemudian pada RH tertentu dia baru mulai naik dengan tinggi uap air yang diadsorpsi ataupun diabsorpsi. Ya. Nah, maka kita bisa membuat dua garis di sini ya. Garis di mana belum ada adsorpsi uap air, katakanlah ini kita anggap belum ada absorpsi maupun adsorpsi uap air, dan yang kedua garis yang sudah ada absorpsi. Maka yang disebut dengan yang disebut dengan critical relative humidity itu adalah perpotongan antara kurva ini. Biasanya kita anggap kurva yang di sini itu masih flat, jadi nggak ada slope-nya. Ya memang rata-rata di sini masih flat ya, kecil sekali perubahannya sehingga tidak terdeteksi oleh alat yang kita pakai. Sehingga kalau ini flat maka critical relative humidity-nya adalah intercept dari kurva yang RH tinggi ini terhadap sumbu X. Ya, nilainya hampir sama lah ya di sekitar sini. Itulah yang disebut dengan critical relative humidity. Sehingga apa yang dimaksud dengan critical relative humidity? Di sini critical relative humidity ya adalah RH paling kecil atau RH paling besar tadi ya, RH paling besar di mana bahan tidak menyerap air. Jadi pada RH di sini bahan tidak menyerap air, pada RH di atasnya RH kritik dia baru menyerap air. Kalau mau menyimpan bahan berarti pilih RH yang di bagian sini ya. Itu adalah
definisi dari critical relative humidity yang pertama. Jadi definisinya ada dua. Ini definisi yang pertama, critical relative humidity yaitu RH paling besar di mana bahan itu belum menyerap air atau kecepatan menyerap airnya masih tidak signifikan. Di atas RH kritik baru dia menyerap air yang signifikan. Itu definisi critical RH yang pertama. Definisi yang kedua, kalau kita lanjutkan ya sekarang ya, kalau ini pengujiannya tadi adalah waktunya tertentu. Waktunya misalnya 3 menit atau 5 menit atau berapa, 10 menit, kelamaan lah ya, paling 5 menit ya. Kemudian kita hitung selisihnya, kita mendapatkan kecepatan. Sekarang kita pengujiannya nggak hanya dalam satuan menit, tapi pengujiannya sampai terjadi kesetimbangan. Jadi gimana maksudnya terjadi kesetimbangan itu? Kita taruh dia dalam RH5, kita biarkan terus ya sehari misalnya ya. Kalau sehari kemungkinan sudah setimbang, kita timbang. Atau sehari ditimbang, hari berikutnya, 2 hari berikutnya juga ditimbang. Jadi lama tapi kerjanya nggak ribet bolak-balik, tapi kita biarkan di situ. Kita tinggal pergi gitu ya, nggak harus nunggu kemudian kita sampling ya. Jadi tidak banyak tenaga, tapi lebih lama karena kita harus mencapai kondisi equilibrium, kesetimbangan. Equilibriumnya siapa ini? Equilibrium antara air yang ada di dalam padatan dengan air yang berupa uap. Terjadi equilibrium. Setelah terjadi equilibrium, maka massa padatan yang sudah mengandung air pada kondisi setimbang itu kita timbang, kita hitung berapa massanya. Ya, katakanlah ini nilai dari masing-masing massa equilibrium pada variasi relative humidity. Oke. Kemudian kita bisa menghitung besarnya EMC dari masing-masing RH, equilibrium mass constant, ya, pada suhu 5. Jadi dalam bentuk persen, ya, dalam bentuk persen. Apa yang dimaksud dengan EMC? EMC adalah equilibrium moisture content, yaitu kandungan moisture, kandungan uap air yang membentuk kesetimbangan pada bahan tertentu. Jadi kalau tadi seperti ini masanya, kita bisa menghitung EMC-nya, EMC5 ini bisa subscribe ya, EMC5 sama dengan M5 equilibrium, massa di sini dibagi dengan M5 ini dikurangi dengan M0 dibagi M0. Ya, mohon maaf ya, ini kita ralat lagi. Oke. Jadi di sini ini adalah masih dikurangi dengan M0, dikurangi dengan massa mula. Jadi cuma airnya saja yang kita hitung M0 ya. Jadi massa pada RH5 dikurangi M0 dibagi M0 kali 100%. Itu sama dengan EMC pada 5. Kemudian pada 10 berarti M10 equilibrium dikurangi dengan M0 dibagi M0. Gitu ya. Kemudian kita buat kurva hubungan antara RH versus EMC. Ya, sama seperti ini kurvanya gitu ya. Maka critical RH adalah di sini. Jadi apa critical RH di sini? Critical relative humidity yaitu RH maksimum di mana bahan belum bisa menyerap air. Di mana bahan tidak ada kandungan airnya. Jadi RH maksimum di mana bahan tidak mengandung uap air. Itu adalah critical RH untuk definisi yang kedua. Gitu ya. Jadi kalau kita mau menyimpan bahan, maka bahan itu harus kita simpan dalam RH di bawah RH kritik. Dan nilai RH kritik itu bervariasi tergantung dari besarnya suhu. Gitu ya. Itu contoh ya misalnya ya. Misalnya kita ingin mencari RH kritik dari suatu bahan instan. Bahan yang ada gula dari ekstrak apa gitu misalnya ya. Kita simpan pada suhu 25 derajat Celcius selama 3 menit. Misalnya ya, ini pengujiannya selama 3 menit. Kemudian kita ingin menghitung kalau datanya seperti nanti itu, data dari hasil percobaan ini kita pakai untuk menghitung kalau kita mau menyimpan bahan ini RH-nya harus berapa. Ya. Kata ini datanya ya. Jadi ini adalah variasi
RH yang kita pakai. Ya ini angkanya RH-nya nggak pas ya, karena kita mengatur RH-nya dengan menggunakan larutan garam jenuh. Larutan jenuh garam dalam eksikator, kemudian dimasukkan ke oven pada suhu 25. Lebih mudah karena ini bervariasi RH ya. Kalau pakai limeting chamber 1 lama banget ngerjakannya, karena kita harus nyeting berkali-kali. Kalau pakai garam gini lebih cepat. Ini pun juga cuma lab scale, cuma 13,5 mg kurang lebih ya. Kemudian kita siapkan petri. Ada misalnya berapa petri ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petri. Kita taruh di 9 petri dengan berebut instan jahe yang bervariasi. Ini adalah berat awalannya, kita timbang. Kemudian ini adalah massa setelah disimpan dalam variasi RH. Ya ini mass dalam bentuk miligram dari bahan ini instan jahe yang disimpan dalam RH 8. Ini dia nggak bertambah, ini malah turun dikit, nggak bertambah begitu ya. Baru mulai RH 53% terjadi peningkatan yang signifikan di sini ya. Jadi itu datanya. Dengan data seperti ini berarti kita harus simpan pada suhu berapa. Maka step pertama kita hitung dari kadar air di masing-masing sampel yang setelah disimpan selama 3 menit dalam variasi RH tadi itu. Jadi ini miligram airnya tentunya yaitu massa setelah disimpan dikurangi massa mula. Masing-masingnya kita kurangi. Jadi 13,43 kurangi 13,53 0 ya, dan seterusnya ya. 13,53 kurangi 13,45 0,08, ini kurang ini 0,59 dan seterusnya. Ini jumlah uap air yang diserap oleh bahan pada variasi relative humidity. Kemudian kita hitung kecepatan adsorpsinya. Ya, 0 berarti 0 ya, kalau 0 ya 0, ini juga 0 karena negatif sebenarnya 0 juga, ini juga 0 juga, kecepatannya 0, di sini ya kecepatannya 0, baru RH 53 mulai ada kecepatan 0,01 per 3 menit. Jadi ini miligram per menit. 0,003, 0,08 per 3, 0,027 dan seterusnya. Ini adalah kecepatan adsorpsi dari bahan kita setelah disimpan pada suhu 25 derajat Celcius selama 3 menit pada variasi RH. Kemudian kita buat kurva hubungan antara RH, relative humidity, versus banyaknya air yang diserap pada masing-masing RH. Ini kurvanya bisa tampak seperti profil yang tadi ya. Flat, tidak menyerap uap air, kemudian baru menyerap uap air di sini. Kemudian kita buat kurva linearnya. Kemudian bisa kita tentukan relative humidity, critical relative humidity-nya yaitu intercept pada sumbu X dari kurva linear itu. Bagaimana mencari interceptnya di sini? Ya, harus taruh persamaannya dulu. Persamaan kurvanya ini yaitu Y sama dengan kalkulator biasa ya, 4 data 1, 2, 3, 4. Yang ini nggak ikut karena di sini belum menyerap air. Cuma yang ini aja yang sudah menyerap uap air yang kita cari persamaan regresi linearnya. Ini ya, persamaan regresi linearnya. Dari persamaan regresi linearnya itu kita bisa menghitung besarnya critical RH. Y sama dengan 0,0165 X minus 1,0345 ya. Maka di sini ditutup potong dengan sumbu X, Y-nya adalah 0 ya, Y-nya 0. Jadi persamaannya jadi seperti ini. Kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? Bisa kita balik di sini ya. Maka X adalah min A per B. Min A berarti min 1,0345 per B-nya yaitu 0,0165. Ini kebanyakan X-nya dihilangkan ya. Ini X-nya dihilangkan, maka X sama dengan 62,7%. Jadi kalau kita simpan, dia harus kita simpan di bawah RH 62,7%. Katakanlah kita bulatkan 62% itu ya, sehingga kita simpan pada RH di bawah 62%. Kalau kita simpan di ruangan kita di Indonesia ya tentunya dia akan menyerap banyak itu airnya. Kenapa? Karena RH kita adalah 75% ya, kadang 80% kalau musim hujan, sehingga dia banyak sekali uap air yang diserap. Susah nyimpennya, berarti harus kalau di suhu kamar berarti harus di eksikator. Kalau di suhu kamar, eksikatornya kalau sekalian eksikator ya mending dinolkan sekalian sehingga dia lebih tidak menyerap air. Gitu ya. Saya kira itu saja untuk pertemuan yang terakhir ini. Semoga bermanfaat.
Dan kita akhiri dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menempuh ujian akhir, semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajarnya juga. Selalu jaga kesehatan, sudah mau ujian begitu ya. Dan semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.